Oke ya, kita mulai pelajaran hari ini. Tadi kan Miss di grup udah ngasih PDF ya. Nah, itu dibuka dulu, kalian masing-masing di laptop kalian tuh dibuka dulu, gitu ya. Karena yang semua rumus transformasi itu udah Miss rangkum di situ ya. Jadi nanti pas kita belajar yang hari ini, kita bisa kalian bisa cek rumusnya di apa namanya di yang PDF yang Miss kasih. Jadi sambil kita nunggu yang lain juga sambil kalian buka PDF dibuka PDF yang tadi Miss kasih di grup ya, itu ada kumpulan rumus gitu. Oke. Nah, mari kita mulai ya hari ini. Kita masih di transformasi, cuma transformasinya sekarang adalah yang pada soalnya itu pada kurva atau persamaan garis gitu ya. Karena kan biasanya apa namanya titik ya, titik atau bentuk bangun ya biasanya. Nah, kalau persamaan garis kita lihat contoh soalnya seperti apa dan cara pengerjaannya seperti apa. Tapi untuk rumusnya, rumus transformasinya itu sama gitu ya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi makanya Miss kasih kumpulan rumusnya itu biar kita bisa ngerjain ya soalnya. Oke, kita lihat soalnya ini. Nomor 1, bayangan persamaan garis 2x plus y plus 3. Jadi garisnya itu yang ini. 2x plus y plus 3 sama dengan 0. Dia minta ditranslasikan oleh titik 3,4. Nah, kalian bisa lihat di PDF yang Miss share ya. Translasi itu adalah yang nomor 2. Itu adalah pergeseran. Jadi pergeseran itu tinggal rumusnya untuk A aksen sama untuk bayangannya tinggal X tambah A sama yang kalau yang Y aksennya itu adalah Y plus B. Jadi cara ngerjainnya seperti ini. Kita tulis dulu persamaan garis awalnya ya. Persamaan garis awal. Kita tulis dari soal itu 2X plus Y plus 3 sama dengan 0. Nah, terus karena ini soalnya adalah translasi, ya kan? Rumus translasi itu tinggal gini aja. Berarti rumus X aksen dan Y aksen ya. Ya, kita tulis ini. Jadi, X aksen itu bayangannya ya, berarti sama Y aksen. Itu kan rumusnya kalau translasi itu tinggal X plus A sama Y plus B. Gitu. Nah, A-nya itu yang titik ini nih, ditranslasikan oleh titik 34. Berarti ini A, ini adalah si B. Berarti kita tinggal tulis, karena ini nggak ada titiknya, X-nya biarin aja tetap dalam bentuk X gitu. Jadi, X tambah 3 dan Y tambah 4. Itu dulu. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita bisa dapat bahwa si X aksen atau bayangan itu sama dengan X plus 3. Jadi kalau ada persamaan garis, kita harus buat jadi X sama dengan dan Y sama dengan. Gitu. Berarti kalau Miss buat ini X sama dengan, artinya nanti plus 3-nya pindah ke sana kan? Kalau plus 3 pindah ke sana jadi apa? Kalau plus 3 pindah ruas jadi apa? Plus atau min? Min, betul. Jadi X aksen min 3. Nah, itu dulu yang pertama. Terus habis itu yang kedua adalah si Y-nya. Berarti Y aksen sama dengan Y plus 4. Kita bikin ya. Berarti Y aksen sama dengan Y plus 4. Berarti kalau Miss buat Y, ya, berarti Y sama dengan, kayak tadi, berarti si 4-nya pindah ke sana jadi apa ntar? Plus 4 pindah ke sana jadi apa? Plus atau min?
Ini plus 4 pindah ke sana jadi apa? Min, betul. Y aksen min 4. Nah, kalau kita dapat X aksen X sama dengan dan Y sama dengan, itu nanti X aksen X dan Y-nya itu nanti disubstitusikan, ya. Ini disubstitusikan ke dalam. Yang ini disubstitusikan ke X, sedangkan yang ini disubstitusikan ke Y. Disubstitusikan kemana? Di sini. Di yang persamaan garis yang awal. Gitu. Jadi kalau misalnya itu awalnya tadi 2X plus Y plus 3 sama dengan 0, berarti sekarang X-nya kita ganti. Setiap ada ketemu X, nih, diganti dengan ini. Jadi kita ganti jadi 2 dikali X aksen kurang 3 ditambah. Nah, Y-nya, kan Y-nya kebetulan dia nggak ada angkanya. Ya udah kita langsung tulis aja ini. Yaitu Y aksen min 4. Terus ditambah. Kalau tambah 3-nya kan nggak ada X-nya, biarin aja. Tambah 3 sama dengan 0. Terus ini tinggal ngitung ya. Kalau ada perkalian gini kan tinggal ini kali sini. 2 kali X aksen berarti apa? 2 X aksen, ya kan? 2 kali min 3, berapa 2 kali min 3? Berapa? 2 kali min 3? Hasilnya? Iya, min 6. Min 6 tambah Y aksen kurang 4 tambah 3. Nah, terus kita rapiin aja. Berarti kita bikin yang X, kan dia mintanya X sama Y dulu, baru angka. Ya udah kita rapiin bentuknya. 2X aksen plus Y aksen min 6 kurang 4 tambah 3 sama dengan 0. Berarti berapa tuh? Min 6 kurang 4. Berapa min 6 kurang 4? Kamu utang 6, utang lagi 4. Jadi berapa? Iya, terus min 10 ditambah 3. Berapa min 10 tambah 3? Kamu utang 10, tapi kamu baru bayar 3. Utangnya masih berapa? Iya, masih 7. Berarti hasilnya adalah 2X aksen plus Y aksen min 7 kan, karena masih ada utangnya 7 sama dengan 0. Nah udah, tinggal kita pilih di optionnya 2X tambah Y min 7. Jadi pas kalau kamu udah buat sampai akhir gini, aksennya boleh diganti ya. Aksennya boleh diganti, boleh dihilangin. Pas terakhir aja tapi dihilanginnya. Jadinya 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Ada nggak di optionnya tuh? A, B, C, D. Yaitu yang D. Ya, jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke, yang di sini ada yang mau ditanya sebelum lanjut ke contoh soal yang lain? Nggak ada? Oke, bentar ya. Oke, berarti Miss lanjut ya. Miss ganti ke contoh soal yang lain. Nah, oke. Nah, ini masih sama, yaitu rumusnya juga persamaan garis. Ya. Nah, kita lihat di sini soalnya beda lagi ya, bukan translasi. Bayangan persamaan garis, ini ada persamaan garis awalnya. Oleh dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 5. Nah, berarti kalau kita lihat dari PDF yang Miss kasih itu, dilatasi itu perubahan ukuran ya dengan skala K dan dari titik pusat 0,0. Rumusnya tinggal dikali sama K-nya. Nah, berarti kita tulis ya, si garis awalnya itu adalah 3. Ya, persamaan garis awalnya 3X min 5Y
plus 15 sama dengan 0. Ya kan? Terus habis itu dia didilatasi pada pusat 0,0 dengan faktor skalanya 5. Nah, berarti itu rumusnya si X aksen sama Y aksennya sesuai dengan rumus. Kita lihat di nomor 3 yang dari PDF, rumusnya itu cuma tinggal dikali K. Ya, jadi K-nya itu adalah faktor skalanya. Nah, faktor skala di sini, K-nya di dalam soal ini adalah si yang ini. 5 ini adalah K-nya ya. Nah, berarti tinggal rumusnya, tinggal yang pertama 5 kali X, yang kedua tinggal 5 kali Y, cuma gini aja. Tinggal 5X sama 5Y, karena pusatnya 0,0. Gitu. Nah, terus selanjutnya sama kayak tadi. Kita harus cari mana yang kita harus buat jadi X sama dengan dan Y sama dengan. Jadi kalau misalnya yang pertama nih, kita tulis X, kita tulis X aksen sama dengan, yang pertama kan X aksen sama dengan ini, yaitu sama dengannya 5X. Berarti kalau Miss mau buat X sama dengan, artinya 5-nya pindah ke bawah kan. Jadinya apa? Ini sebenarnya ada angka depannya nggak si X aksennya? Ada ya, yaitu angka depannya dia itu sebenarnya adalah 1. Ini kan nggak ada tulisan ini. Sebenarnya dia ada angka depannya di sini. Kalau nggak ada tulisan berarti 1. Berarti X itu adalah 1/5 dari X aksen. Ini tinggal pindah ke bawahnya dia. Nah, 5-nya tinggal pindah ke situ. Ya, jadi X-nya itu adalah 1/5 X aksen. Nah, sekarang Y-nya berarti kalau Y aksen sama dengan 5Y, berarti Y-nya sama dengan apa? Berapa per berapa? Kan sama tuh, sama yang X aksen. Berapa? Sama kayak tadi, 5-nya pindah ke bawah. Kan ini kalau perkalian, kalau Y-nya sini jadinya pembagian kan ke bawah. Jadi apa? 1 per berapa? Iya, 1/5 Y aksen. Gitu. Nah, sama. Ini juga disubstitusikan. Yang ini disubstitusikan ke X. Ya, jadi menggantikan semua X. Ini juga disubstitusikan ke Y. Menggantikan semua yang ada huruf Y-nya. Diganti kemana? Diganti ke sini. Jadi kalau kita tulis, itu misalnya 3X min 5Y plus 15 sama dengan 0. Nanti sekarang kalau udah ada bayangannya kan, ini kan dia dilatasi, dibayangkan berarti diganti. Berarti bukan 3X lagi, tapi X-nya itu kita ganti dengan siapa? Dengan ini. Yaitu 1/5 X aksen. Kita tulis aja 1/5 X aksen. Nah, tinggal ganti aja, langsung diganti. Nah, yang sama dengan si min 5Y, berarti min 5 terus dalam kurung. Nah, kalau Y digantinya dengan ini kan, 1/5 Y aksen. Kita tulis 1/5 Y aksen. Tutup. Nanti tambah 15 karena nggak ada X-nya ya dia tetap biasa aja. Tambah 15 sama dengan 0. Terus habis itu tinggal dikali biasa. Ya. 3 kali 1. Kan kalau perkalian tuh atas kali atas, bawah kali bawah. Itu kan yang atas 1 ya. Jadi 3 kali 1 berarti 3/5 X aksen dikurang. Nah, kalau yang kedua, kita lihat ini ada 5, ini ada 5. Berarti bisa dicoret. Karena ini atas, satunya di atas, satu di bawah. Berarti cuma tinggal 1 Y aksen. Atau kalau kita tulis, angka 1 boleh nggak ditulis. Jadinya min Y aksen. Terus kita 15 sama dengan 0. Udah nih, selesai.
Cuma dia mintanya, kalau sebenarnya kalau kayak gini soal esai udah boleh ya. Cuma dia mintanya, kalau ini kan soal pilihan ganda, dia mintanya dalam bentuk Y sama dengan. Berarti kita buat aja Y sama dengan, berarti artinya si Y aksen ini pindahin aja ke sebelah sana. Ya, berarti jawabannya tinggal kalau min Y aksen, berarti kalau pindah ke kanan jadi apa? Positif atau negatif kalau pindah? Positif. Berarti ini jadi Y aksen. Ini tetap 3/5 X aksen tambah 15. Alias, kalau udah ada bentuk kayak gini ya, udah dalam bentuk X aksen dan Y aksen, boleh dihilangkan aksennya. Berarti kalau kita rapiin, kita misalnya Y aksen ini kita pindah ke sebelah kiri, berarti Y sama dengan 3/5 X ditambah 15. 3/5 X tambah 15. Ada kan jawabannya, yaitu yang B. Berarti ntar jawabannya yang B. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Di contoh soal yang kedua? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke contoh soal yang ketiga. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Ya, diketahui persamaan garis X min 2Y sama dengan 5. Yang ditanya bayangan garis oleh, nah ini olehnya refleksi. Ya, berarti pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Sama kayak tadi, kita tulis persamaan garis awalnya. Biar kelihatan, persamaan garis awal itu adalah X min 2Y sama dengan 5. Gitu ya. Terus abis itu ternyata dia minta refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti kalau Miss bilang ini ada X aksen, kita cari dulu X aksen dan Y aksennya atau bayangannya. Kita lihat di yang PDF tadi, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalian bisa lihat yang tadi PDF itu ada di nomor 1. Ya, Y sama dengan min X. Berarti rumusnya awalnya titik asalnya X, Y berubah jadi min Y, min X. Jadi cuma berubah jadi min Y, min X. Nah, jadi X, Y berubah jadi min Y, min X. Berarti kita tinggal tulis aja. Ini jadi min Y sama min X untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kan ada tuh ya, tadi udah Miss share di PDF. Seperti itu. Terus habis itu tinggal kayak tadi lagi. Kita ulang lagi kayak tadi. Berarti yang pertama kita tulis adalah pertama X aksen itu berarti sama dengan min Y. Kita tulis ya. Berarti X aksen sama dengan min Y. Berarti kalau Miss mau tulis, kan harus dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Berarti ini Y dulu. Berarti Y sama dengan, ini minnya pindahin ke samping aja. Jadi min X aksen. Nah, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua berarti Y aksen sama dengan min X. Gitu. Y aksen sama dengan min X. Berarti kalau Miss bikin X sama dengan, itu adalah tinggal minnya pindahin ke sana lagi juga. Jadi min Y aksen. Gitu ya. Nah, berarti ini juga sama seperti tadi. Ya, berarti kalau yang ini kebetulan karena ini Y sama dengan, berarti artinya ini nanti menggantikan di setiap substitusi di setiap Y. Sedangkan yang ini disubstitusikan ke X. Disubstitusikan ke mana? Ke sini. Ya, ke persamaan awal kayak tadi. Berarti kalau awalnya X min 2Y
sama dengan 5, sekarang X-nya berubah. X-nya berubah jadi ini. Berarti jadinya min Y aksen dikurang 2 kali, nah, Y-nya berubah jadi ini. Si min X aksen. Jadi min tulis X aksen sama dengan 5. Ya, ini biarin min Y aksen. Nah, sekarang kalau min ketemu min, dikali, jadi apa? Min ketemu min. Plus, betul. Jadinya plus 2X aksen. Gitu. Terus habis itu sama dengan 5 kan ya? Karena sama dengan 5 yang nggak ada apa-apa ya biarin aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kayak gini aja sih sebenarnya udah benar kalau di esai. Cuma kita lihat dia mintanya di soal itu semuanya dalam bentuk Y sama dengan kayak tadi. Nah, berarti kalau mau nggak mau, kalau dia Y sama dengan, ya berarti ini minus pindahin aja ke samping. Jadi, min Y-nya, aksennya kita pindah ke kanan. Kalau ini minus, pindah sana kan jadinya plus ya. Jadinya Y aksen. Terus yang ininya 2X-nya biarin 2X aksen. Nah, plus 5-nya kalau pindah ke sana jadinya min kan, karena dia positif, pindah ke sana kan dia tuker. Dia mintanya Y-nya sendirian, nggak ada temennya. Berarti kita tulis dia min 5. Nah, kalau udah selesai seperti ini, tinggal diubah ya. Kalau udah bentuk X aksen sama Y aksen bisa diubah, aksennya dihilangin. Jadi 2X min 5 sama dengan Y. Atau Y sama dengan 2X min 5. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Y sama dengan 2X min 5. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang B. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya soalnya diganti-ganti ya, misalnya refleksinya terhadap garis Y sama dengan berapa X, itu kalian pokoknya lihat aja, caranya sama. Cuma rumusnya kalian lihat di yang PDF yang tadi Miss share gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum Miss akhiri yang hari ini? Nggak ada? Ada apa? Apa? Ada. Seperti biasa Miss kalau ada PR, ntar video juga di-share ya. Ntar Miss info di grup, oke? Oke, berarti Miss Ya, boleh. Oke ya, berarti Miss N ya hari ini. Selamat siang semua. Yuk.